60-70% mengurangi insiden terjadi needle stick injury. Oke. Survei atau data fakta jurnal membuktikan bahwa NSI itu, needle stick injury, 3 hal. Apa tuh? Infeksi HIV, hepatitis B, sama hepatitis C. Halo sahabat sehat semuanya, balik lagi sama saya Dr. Andika Raspati SPKO aka Dr. Dika di One Jack Talk, di mana kita bakal ngobrol asik seputar medis, pastinya dengan narasumber yang terpercaya. Dan hari ini kita udah kedatangan tamu super keren, Dr. Adiatma Gunawan. Halo dok, selamat siang. Selamat siang. Apa kabar dok, sehat? Baik, sehat. Mantap. Kita semua harus sehat. Harus selalu. Dok, lagi sibuk apa sekarang? Jadi kebetulan aku sekarang lagi fokus di medical management di salah satu platform telekonsultasi. Oke, medical management. Yes. Itu berarti kayak gimana dok tugasnya tuh sebagai medical manager gitu ya? Ya, jadi sesuai namanya medical management, tentu kita bertanggung jawab mungkin tidak secara langsung kepada pasien, tapi managing all the quality, all the process, all the activities of the tenaga medis gitu contohnya. So kita banyak bicara tentang guidelines, kita bicara banyak tentang standarisasi, kita bicara tentang framework, kita bicara tentang SOP. Oh, Itu SOP ya. Yeah. Ini SOP-nya bukan SOP kaki kambing ya dok ya? Yang bikin kita lapar jam-jam Bikin gini lapar ya. itu ya, aduh kalau ngebayang SOP tuh bayangin sop kaki kambing tuh paling mantep tuh. Ya, coba maksudnya tadi dok, kalau bicara SOP nih menarik nih ya. SOP itu kan memang kita tahu bahwa itu suatu kayak tuntunan ya, Yes. guidelines. Sementara kan sebenarnya dokter kan udah bisa gitu loh, dia kan sekolah, kuliah, ngapain lagi sih dibuat semacam SOP kayak gitu dok? Ya, jadi dalam banyak hal ya, nggak cuma di medis. Apalagi di medis, kita itu bersentuhan dengan banyak sekali kasus. Kita bersentuhan dengan kasus medis yang bahkan berhubungan dengan nyawa. Gitu kan. Dan dalam medis kita semua tahu, Dr. Dika tahu bahwa kita harus menerapkan selalu the highest quality of the standard Service, kan ya. gitu. Jadi sekarang kita tahu bahwa hampir semua rumah sakit itu punya satu akreditasi pasti. Bahkan di beberapa rumah sakit justru juga berani menerapkan ISO misalkan. Semua itu kan ada untuk punya satu SOP, satu standard operating procedure, supaya semua aktivitas apapun itu yang berhubungan dengan medis itu terstandarisasi, terdokumentasi dengan baik. Jadi nggak ada lagi yang namanya kalau menurut gue gini nih gitu, menurut lu begitu, enggak, tapi ada satu panduan yang sifatnya sudah mengikat begitu dok. Betul. Tapi kalau bicara SOP dok, sebenarnya secara manfaat yang paling berasa itu apakah memang cuma soal akreditasi atau emang SOP ini benar-benar bisa terbukti mencegah sesuatu gitu dok, mencegah hal yang nggak diinginkan? Gimana? Pastinya. Jadi dalam banyak aspek sekali lagi gitu, misalkan kayak kalau kita bicara aviation deh, gitu. Pilot itu kan walaupun dia udah hafal nih jam terbangnya sekian puluh ribu jam, itu yang namanya buku kan nggak pernah keluar dari kokpit kan. If there is anything happen, ada satu standar prosedur yang setiap pilot harus refer to. Kita contekannya lah dok ya, exactly. ada gebetan istilahnya. Kalau zaman dulu sekolah gebetan gitu ya. Yeah. Gebetan bukan gebetan, beda. Ya, nah so di medis apalagi gitu kan. Ya, jadi benar. fungsinya apa? Macam-macam supaya setiap dokter itu atau setiap tenaga medis ya. Jadi nggak ngomong cuma dokter saja tapi juga perawat, paramedis dan lain sebagainya. Itu selalu mengikuti guideline yang ada. Tujuannya apa sih? Tujuannya tentu untuk safety. Yes. Nah, safety bicara siapa? Safety gak cuma bicara ke pasien loh. Safety juga bicara ke tenaga medis atau paramedis itu sendiri. Supaya menghindari apa? Salah satu contohnya nih Dokter Dika adalah kecelakaan akibat kerja gitu. Jadi itu tugasnya SOP, tugasnya manajemen untuk bikin satu standar guideline supaya hal-hal yang bisa di-prevent ya jangan sampai terjadi. Dok, tadi dok, menarik nih soal kecelakaan akibat kerja. Kalau kita bicara orang-orang di pabrik, itu kan biasanya kan sampai misalnya, mohon maaf nih ya sahabat sehat ya, ada yang sampai lukanya serius, ada yang bahkan sampai kehilangan anggota tubuh gitu kan. Nah, kalau di medis ini biasanya apa sih dok kecelakaan kerja yang sering terjadi? Macam-macam. Jadi yang paling banyak nih kalau di lingkungan hospital atau di lingkungan rumah sakit itu ternyata survei atau data fakta jurnal membuktikan bahwa NSI itu, needle stick injury. Needle stick injury ya. Jadi kita tenaga medis itu kan, Dokter Dika juga tahu, kita ini sebetulnya punya resiko loh
kerja sebagai dokter kan. Benar. Paparan infeksi, Ya. apalagi di situasi pandemi seperti ini. Benar banget. Tapi hari ini kita lagi mau fokus bahas salah satu contoh, which is needle stick injury. Oke. Needle stick injury itu apa sih, bahasa awamnya mungkin? Ketojos. Itu Kecoblos bahasa jarum. itu bahasa Spanyol. Masalah bahasa Spanyol untuk ketojos. Ya. Ketohos. Spanyol jadi bacanya Ya, ketohos. Oh, ketohos. Kalau kejoblos jadi kehoblos ya. Kecomberan gitu. Kehoblos. Kecoblos ya bisa ya oke lah. Jadi itu kena jarum ya dok ya. Jarum. Tapi gini dok, kalau kita bicara kecelakaan akibat kerja tadi yang aku bilang, orang kalau misalnya ngomongin kecelakaan akibat kerja di pabrik itu sampai copot tangannya gitu kan, atau sampai ada jarinya hilang. Lah, kalau kena jarum doang kan kecil jarum dok. Cuma lah paling luka doang diemut selesai gitu ya. Nah, itu Kenapa dia. ini harus sampai dicegah dok? Masalahnya adalah yang bikin itu jadi super risky and dangerous, yang at least medical management itu benar-benar perlu punya standar operating procedure yang baik adalah karena imagine misalkan amit-amit nih si pasiennya punya infection, dan yang paling semua tenaga medis takutkan adalah 3 hal. Apa tuh? Infeksi HIV, hepatitis B, sama hepatitis C. Oh itu. Kalau si pasiennya yang lagi dijahit misalkan ternyata dia HIV positif, terus si dokternya ke hoblos, Ketojos. ketohos jarum. Nah itu kan punya risiko Bisa ya? infeksi. Bisa nular ya dok? Bisa lah. Oke. Jadi kalau misalnya ada orang gitu kan kena, ini mohon maaf ya, kena misalnya penyakit tadi ya, bisa HIV, bisa HB, ada yang karena pakai narkoba misalnya gitu kan, ada yang karena seks bebas. Tapi sayang banget ya dok, kalau ada orang yang kena HIV Gara-gara tohos, tohos lagi jadinya. cara penularan yang kurang elegan. Iya gitu kan, ibaratnya paling nggak enak. Kalau kita bicara yang lain, penyebarannya enak-enak tuh. Yeah. Tapi nggak boleh juga. Balance. Nah, Walaupun tidak sehat, tidak sehat ya. Jadi ini takutnya ntar gue dikira mempromosikan lagi kayak hidup bebas begitu ya. Nggak, tapi maksudnya gini, sangat disayangkan begitu ya. Ada orang yang memang misalnya jadi terpaksa mengidap HIV atau Hep B atau Hep C cuman gara-gara keselip. Nah, Keselip akhirnya kena sendiri. Aduh, sayang banget. Cuman dok, kalau bicara angka si ketohos ini atau keselip tusuk ini, NSI ya, needle stick injury. Yes. Itu dokter tahu nggak sih dok berapa banyak sih angkanya? Oke. Seberapa sering kondisi ini terjadi gitu? ada 2 data fakta nih. Data yang pertama tentu di luar negeri, which is di USA. Saya baca dari CDC dan WHO website. Itu 600.000 sampai 1 juta kasus per tahun. Hah? Segitu banyaknya dok? Kalau ngomong 600.000 itu berarti kira-kira 2.000 kasus per hari tuh, hampir. Bisa segitu banyak ya? Mereka Banyak tuh banget hobi ya, orang-orang USA itu nusukin kayaknya Hobi hobi ketohos. Hobi ketohos ya. Bisa banyak begitu ya? Meanwhile, 2.000 per hari. kurang lebih kan? Kurang lebih. Iya, 2.000 kurang sehari lebih. kalau 365 ya sekitar 700-an lah ya, 700.000. Segitu angkanya. Itu di Amerika. Wow. Nah, yang nggak kalah menakutkan Dokter Dika, di Indonesia ini ada di dokumennya Kementerian Kesehatan. Menkes, bilang itu ada salah satu dokter yang punya penelitian 2005 sampai 2007. Angka kejadiannya, rate-nya itu up to 70%. Dari total tenaga kesehatan yang ada, 40 sampai 70% itu pernah terpapar dengan NSI ini. Oke. Itu data penelitian 2 tahun loh. Dan ada di dokumennya Kementerian Kesehatan. So kita assume itu data yang benar lah ya. Iyalah. Terpercaya lah ya. Yes. Artinya kalau sampai 70% sebagian besar tenaga medis pernah kena dong. Atau paling tidak sangat punya risiko yang cukup tinggi dong. Iya, Angkanya di iya, atas iya. 50% loh. Iya dong, artinya kalau gitu bisa jadi justru orang-orang yang belum pernah kena jadi kaum minoritas gitu istilahnya. Iya nggak sih? Nggak gaya lu nggak pernah NSI gitu dong sih begitu. Dalam hal ini kita harus berbangga jadi kaum minoritas itu. Iya. Aduh bener-bener, tapi nggak apa-apa deh, gue nggak gaul nggak apa-apa lah, nggak update nggak apa-apa dah gitu daripada kena NSI. Ngomong-ngomong Dokter Dika, aku punya cerita nih. Apa tuh? Ada sahabat baikku di Fakultas Kedokteran. Suatu hari dia ngambil spesialisasi dong. PPDS. Jadi surgeon. Oh. Nah, surgeon kan setiap hari main pisau. Main pisau, main jarum, Main jarum, main pisau. Suatu hari lagi pendidikan nih. Telepon aku dong. Telepon dia bilang, Di, gua habis ketohos nih. Oke. Ya kan, habis kena NSI, kena needle stick injury. Nah, sebagai sahabat yang baik, kita ikutan panik dong. Oke.
Saya pikir ikutan lunjus juga enggak ya? Enggak, karena jarak jauh. Maksudnya biar kompak, kan sohib. Enggak, tapi ikutan paniknya doang. Karena jauh, kalau jauh. Oh, karena jauh. Mungkin kalau dekat juga sih. Oh, enggak, jangan lah. Nah, terus singkat cerita, akhirnya dia melakukan semua prosedur yang ada. Oke. Nanti kita akan ngobrol banyak tentang itu. Puji syukurnya, singkat cerita udah beberapa tahun yang lalu, everything is fine. Nah, cuman yang menakutkan adalah yang bikin saya as the best friend cukup panik juga hari itu adalah he knows for sure pasien yang sedang dijahit itu HIV positif. Dan dia tahu. Oke. Terus. So ibarat gini, kalau aku tanya Dokter Dika nih, sereman mana kita kena needle stick injury nih, lagi prosedur jahit misalkan. Dokter Dika nggak tahu pasiennya punya infection apa. Iya. Atau yang kedua, kita udah tahu pasiennya HIV mendingan positif. Nggak tahu, kalau aku mah mendingan kan? Sekalian gitu. Ini kayak dua-dua serem sih. Yang satu bikin deg-degan, yang satu tapi kayak lu udah divonis nih. Iya. Penyakit yang paling menakutkan kasarannya ya, HIV positif man. Yes. Nah yang lucu adalah dia singkat cerita udah beres tuh, Tapi minum profilaksis juga, minum obat. Oh ininya, maksudnya si minum temannya? air, iya. Minum obat. Berapa lama? Sebulan. Oh sebulan. Ya kan. Nah itu nanti kita bicara balik lagi ke prosedur ya. Which is itu salah satu prosedur. Dia minum, singkat cerita habis itu melakukan beberapa tes lagi, which is itu prosedurnya juga. Dan hasilnya negatif, aman, clear. Cuman dia ngerjain istrinya dong. Sebentar, ini ngerjain istrinya maksudnya ngerjain gimana nih dok? Bohongin istrinya. Oh nggak bohongin, gue mikirnya kayak yang lain soalnya kalau ngerjain istri. Dok, masih jam segini Dokter Dika. Di prank tiba-tiba. Enggak, maksudnya ngeprank gitu kok. Ini ngeprank sih. Ngeprank juga tapi ngebohongin doang gitu ya. Jadi dia bilang gini, Di, ngomong-ngomong kamu kan tahu cerita sejujurnya nih, tapi jangan bilang bini gue dong. Gue lagi mau mengetes kesetiaannya. Nah ini buat sahabat sehat atau teman-teman medis ini satu hal yang tidak layak. Bukan untuk menginspirasi ya. Tolong jangan. Bercandanya agak berlebihan ini. Iya, karena memang kita biasanya ini inspiratif dok ya. One Jack Talk ini sangat inspiratif, tapi tolong untuk bagian ini jangan. Iya. Ini contoh yang tidak baik ya. Terus dok gimana? Ya, dia akhirnya bilang ke istrinya, sayang aku habis kena needle stick injury. Kemudian istri dokter juga. Oh dokter juga paham ya. Terus pasien gue HIV, aku positif. Terus apa tuh? Nah coba bayangin nih, misalkan kita punya pasangan, terus pasangan kita kayak gitu, kita jantungnya hilang kali ya. Nggak kebayang sih. Nggak kebayang kan. Tapi yang menarik adalah dia bilang istrinya nggak panik, mungkin karena istrinya dokter juga kali. Ya udah kamu minum obat lah gitu-gitu. Endingnya sebulan kemudian baru dikasih tahu jawabannya sebenarnya ya. Itu malah aku jadi curiga ada niat terselubung selain kerjain istri itu. Iya, berarti kan artinya sebulan itu ya nggak ngapa-ngapain ya istilahnya gitu kan. Tapi maksudnya kenapa bisa kepikiran begitu ya? Sebulan lagi, kalau misalnya cuma sehari 2 hari ya wajar lah ya. Oke lah, mungkin kita nggak akan terlalu banyak mempertanyakan, atau mungkin berikutnya kita akan ngundang temannya Dokter Adi ya untuk mengklarifikasi. Kenapa sebulan? Dalam publik. Oke dok, cuman dokter sendiri pernah ngalamin? Syukurnya saya juga tergolong minoritas. Oh, berarti belum pernah. Ya. Syukurnya nggak pernah, dan nggak mau pernah juga. Oke, dok, tapi mungkin ada satu hal yang pengen aku tanyakan juga nih. Sebenarnya kalau needle stick injury itu si needle-nya itu apakah memang cuma jarum suntik? Tapi kan juga kita banyak juga ya, kayak misalnya let's say kena pisau bedah gitu. True. Apakah itu termasuk dari yang angka-angka tadi? Termasuk. Oh, masuk ya. Termasuk. Oke, berarti bisa jarum suntik, bisa scalpel, pisau bedah, bisa jarum jahit tadi yang kena. Iya, jarum jahit. Ya. Oh, tadi temannya jarum jahit. Iya, jarum jahit gitu kan. Jadi ya emang kita dokter tuh punya resiko cukup tinggi, apalagi yang mainan pisau tiap hari, main benda tajam. Masalahnya juga kita yang dokter ini yang main pisau tadi ya, itu nggak pakai armor. Tahu armor kan? Yang kayak pakaiannya Avenger tuh. Nah itu kalau itu mungkin aman tuh. Iya. Nggak cuman kalau sarung tangannya dari besi, jahitnya susah juga. Oh iya benar juga ya, bagaimana ceritanya? Benar juga dok. Nah dok, tadi kan udah ngebahas juga tuh tadi soal temennya dokter. Terus juga kan dokter pasti juga sebagai seorang medical manager akrab dengan SOP, dan mungkin SOP ini kan sebenarnya termasuk juga nggak cuma pencegahan, tapi juga penanganan dong ya. Pasti. Bagaimana kalau orang kena NSI kemudian kena ya efek samping lain lah dalam pekerjaannya. Nah kalau bicara dari segi SOP gitu dok ya, itu apa sih yang harus dikerjakan sama orang yang kena NSI? Oke, sebelum ke sana Dokter Dika, SOP minimal kalau mau kita bikin secara terstruktur nih,
Jadi memang kita bagi jadi 3 bagian. Tadi Dokter Dika udah ngomong sih, nomor 1 adalah pencegahan. Jadi jangan sampai kena. Berarti semua guideline, tindakan itu harus sesuai itu. Ya. Preparation, ya kan, education, practice dan lain sebagainya itu masuk pencegahan. Kedua adalah guideline pada saat melakukan. Contoh misalkan ya melakukan hati-hati, salah satunya termasuk latihan adalah praktek yang baik adalah hasil yang baik daripada latihan yang dilakukan terus-menerus kan. Gitu. Jadi kalau preventionnya bagus, dokter latihan dengan baik, dia melakukannya insya Allah dengan baik juga. Baik juga harusnya. Atau misalkan paramedis misalkan perawat, maka handling setelah suntik dia harus meletakkan bekas jarumnya itu di tempat yang kotak itu khusus gitu kan, di kotak itu. Nah yang ketiga yang Dokter Dika barusan tanyain adalah kalau sampai kena nih, ngapain gitu kan. Jadi saya rasa I think semua rumah sakit, semua medical team pasti punya standar operating procedure untuk menjalankan hal-hal yang terkait dengan needle stick injury dengan benar. Nah bicara kalau sampai kena nih, kebetulan kan I'm very related karena my best friend kena. Iya. Sedikit cerita which is sesuai, kebetulan untuk dengar ceritanya adalah sangat sesuai dengan standar operating procedure yang ada di guideline. Iya. Nomor 1 adalah pasti yang kena dia harus langsung cuci tangan dengan sabun dengan air mengalir. Nah, tadi Dokter Dika sempat bercanda di depan dan itu salah satu hal yang tidak boleh dilakukan, which is masyarakat awam banyak melakukan, kita dokter sih nggak pernah melakukan. Apa tuh ya? Diisep dong. Ya, ibarat kita vampir kali. Enggak dok, mungkin bayangannya adalah kalau misalnya kita kena tusuk, ada kuman virus apa, kalau cepat diisep nggak jadi masuk. Iya. Keluar lagi. Iya. Jadi kita mungkin di Kara mungkin ya bisa sekuat itu kan sebenarnya ya, mungkin pakai jet pump kali bisa mungkin masuk. Tapi kalau cuma sekedar di mood doang gitu ya, apalagi minta mood orang lain. Nah, jangan sampai itu nggak boleh. Iya. Itu malah bahaya ya. Iya. Jadi memang nggak boleh. Terus dok, tapi kalau misalnya kita bicara tadi dari segi dikasih sabun air mengalir gitu kan, tapi tadi dok itu kan kita bicaranya jarum ini jangan-jangan bekas pasien HIV atau hepatitis B. Nah, bagaimana tuh dok untuk bisa menangani atau mencegah jangan sampai ketularan itu kalau emang pas apes jarumnya bekas mereka yang seperti itu. Jadi kalau pas apes nih udah kejadian needle stick injury, pokoknya langkah pertama adalah harus segera cuci tangan air mengalir dengan sabun. Lalu si jarum yang memakan korban itu harus segera di-disposed. Ya. Di-dispose, bukan disimpan mah dok? Aku pikir buat kenang-kenangan ya? Bukan, ya dipigurain kali gitu ya, dipajang. Bukan maksudnya jadi barbuk bawa ke polsek. Nggak ngapain polsek, kata polsek mau apain ini barang. Nggak, maksudnya apakah mungkin bisa nggak sih dari jarum itu dilihat kumannya gitu, nggak mungkin ya? Enggak. So that's action number 1. Action number 2, si dokter yang bersangkutan atau tenaga medis yang bersangkutan tentu dia harus lapor ke komitenya. Gitu, which is di every hospital pasti ada tim yang menanganin untuk NSI ini. Oh ada pasti ya? Pasti ada. Jadi dia harus lapor ke situ. Dan tadi salah satu part of standard operating procedure yang mungkin kita orang Indonesia rada males biasanya adalah dokumentasi. Dokumentasi is important. Nah, dokumentasi ada 2 nih. Dokumentasi si tenaga medis yang mengalami NSI sama dokumentasi pasien. Yang lagi dikerjain itu ya? Yang lagi dikerjain yang bisa jadi menjadi sumber penularan infeksi tersebut. Iya, kalau pasien ini sudah jelas riwayat history medical recordnya dia punya infection tertentu, maka at least si tenaga medis yang kena dia bisa langsung melakukan prophylaxis treatment. Jadi langkah-langkah berikutnya. Tapi kalau belum, maka ada satu langkah yang harus dengan sepersetujuan pasien tentunya. Pasien ini mesti dicek. Cek apa ya tadi 3 yang saya sebutkan. Yang paling ditakutkan adalah infection HIV, hepatitis B, sama hepatitis C. Kalau ada salah satu, maka ketika dia sudah lapor ke komite atau ke tim, itu ada langkah-langkahnya. In my best friend's case, dia tahu dengan pasti bahwa pasien yang sedang ditangani adalah HIV positif. Maka ya akhirnya dia harus which is sesuai juga standar CDC dan WHO juga bilang seperti itu. Dia minum antiretroviral gitu. Jadi dia minum obat ARV selama sebulan. Nah setelah itu pun dia harus cek 3 kali itu. Sebulan kemudian, 3 bulan kemudian, 6 bulan kemudian untuk cek benar-benar
apakah ada infection apa enggak. Kalau udah nggak ada ya udah clear. Oke. Dan mungkin pesan terakhir walaupun bercanda adalah jangan mengulangi kejadian yang sama. Kalau sampai keulang ya berarti memang hobi ya dok. Hobi nusukin jari sendiri ya. Oke, berarti kalau gitu memang sebenarnya agak ribet ya dok. Karena kan ada tracing tadi yang dokter bilang, dokumentasi memang sebenarnya di Indonesia ini kadang suka menjadi masalah. Kecuali dokumentasi kalau ada acara dok biasanya. Foto-foto ya kan itu dokumentasi yang memang gak bakal lewat tuh. Tapi bicara tracing pasien, data-data pasien, memang kadang-kadang suka ada yang ya agak-agak kurang semangat mengerjakannya. Iya, itu memang part yang tidak menyenangkan. Nulis-nulis gitu dok. Makanya orang bilang kenapa dokter jelek tulisannya, karena biasanya tuh udah kebanyakan yang mesti ditulis. Iya. Akhirnya menjadi tulisan hanya dokter dan Tuhan yang tahu. Gitu ya kurang lebih. Sama apoteker. Sama apoteker ya bener, sama apoteker juga bener. Jadi memang ya akhirnya seperti itulah. Tapi memang garis bawahnya adalah memang kasus NS ini bukan cuma sekedar ketojos doang. Bukan cuma sekedar lukanya yang ya ilah kecil doang kenapa sih? Tapi juga efeknya, dampaknya yang bisa terjadi kalau orang yang dirawat ini pasiennya sebelumnya itu mengalami tadi dok ya. True. Hepatitis B, hepatitis C sama HIV atau HIV AIDS yang kita takutkan ya. Nah, kalau gitu dok, gimana sih dok supaya nggak usah sampai kita ngalamin yang seribet itu? Langkah-langkah apa aja yang mesti dilakukan? Ya, jadi kalau sekali lagi di istilah medical management itu ada namanya hierarchy of control. Oke. Atau kita nerapin satu standar kan punya tiering ya, punya strata. Yang pasti minimum adalah kita semua sebagai dokter ketika melakukan sesuatu safety is number one always. Oke. Jadi pasti pakai PPE lah, APD, private protective equipment. APD ya? Ya, which is pakai masker, ya kan. Lalu kalau mau melakukan tindakan prosedur tertentu ya mesti pakai sarung tangan. Bahkan kalau beberapa kali dulu waktu kita masih kuliah, kalau pasiennya HIV juga mesti double kan. Double ya. So hal-hal itu tuh nomor satu udah, at least dari kita. Nomor dua adalah work practice namanya. Jadi work practice itu ada pepatah kan practice makes perfect kan. Ya. Dan saya lompat sedikit waktu mempersiapkan acara ngobrol-ngobrol kita ini, saya banyak baca literatur. Oke, mantap. Yang menarik adalah ada penelitiannya Putranto di Undip. Undip ya. Tahun lalu nih penelitiannya. Dia meneliti nurses, jadi perawat. Dia mencari korelasi antara kejadian dan profil perawat. Dicari dari sisi, ternyata yang punya korelasi Dokter Dika adalah nomor satu, gender nggak punya korelasi. Cewek cowok sama aja ya? Iya, ya, kan kaum gender sebelah alias wanita kan suka menyalahkan pria ya dok ya. Karena emang kita nggak pernah bener dok. Iya. Wanita yang selalu bener ya. Tapi rupanya data nggak bilang begitu ya. Seperti kata Raisa, serba salah. Itu sebenarnya lagu Raisa untuk kaum laki-laki mungkin jangan-jangan ya. Sepertinya begitu. Berarti dia nyindir nih Raisa nih ya. Kita perlu tanya Hamis kayaknya. Oke, kita undang yang berikutnya ya. Berikutnya undang Raisa ya. Aku diajak juga. Ya kita bertiga dokter di sini. Dokter di sini ya, siapin bangku lagi atuh ya. Oke, siap. Nah, so balik ke ternyata gender nggak masalah. Tapi dua hal yang menarik yang korelasi adalah satu usia dok. Makin lanjut, makin mature. Iya mature. Iya ya. Makin senior. Nah, takut salah ngomong, takut ada yang tersinggung ya. Makin senior, kejadiannya makin kecil. Oh, makin skillful kali. Yes. Dan itu juga ada korelasi dengan lama dia sudah melakukan praktek di hospital. Itu korelasi linear kan? Iya. Kalau usianya bertambah, lebih lama punya pengalaman makan asam garam, ya kejadian lebih kecil. Iya. Sama satu yang terakhir yang ternyata berhubungan dengan apa yang tadi saya sampaikan adalah praktis. Mereka yang praktisnya bagus, itu angka kejadiannya relatif lebih kecil. Oke. Ini penelitian di Universitas Diponegoro. Jadi menurut saya this is very beautiful. Tapi dok, definisi praktisnya bagus dari mana dilihatnya? Oke, praktis itu kan dua hal. Praktis secara tangan nih. Iya. Dan nggak cuman skill. Tadi kan kita kalau di kasus temanku kan kasus dia menjahit kan. Betul. So kalau kita as a dokter bedah kan punya teknik yang benar. Kalau latihannya nggak di manusia hidup kan kadang-kadang kita dulu latihan di boneka kan. Di boneka ya. So ngerti cara yang benar. Saya masih ingat banget waktu saya masih koas tuh. Waktu melakukan prosedur ini lagi latihan di boneka nih. Bangun bonekanya.
Oh, sorry. Serem habis. Serem habis. Gue pikir itu bangun gitu ada plot twist itu kan keren nih. Iya. Terus Tapi ada kejadian mengerikan juga. kita nggak akan bahas itu sekarang dok. Gimana? No, yang mengerikan adalah hari itu. Oke. Gue dimarahin sama senior. Karena megangnya salah. Oh, oke. Gitu, dimarahin. Nah, tapi menurut saya itu adalah part of mentorship yang benar, bagus. Iya. Karena itu jadi membekas dong. Betul. Itu salah. Nah, akhirnya ya seumur hidup ya syukurnya saya nggak pernah kena NSI kan. Oke. So practice nggak cuma bicara tentang skill, kalau dokter bedah misalkan, atau perawat Ya. ketika dia ngambil darah, ngambil sampel, atau lagi injection dan lain sebagainya. Tapi juga bicara tentang knowledge dong, gitu, practice. Itu nomor 2. Jadi 1, equipment, protective equipment. Nomor 2, work practice. Nomor 3, yang tadi kita semua sebagai dokter dan hampir semua masyarakat nggak terlalu suka, which is documentation, administrative work. Ya. Documentation harus rapi. Nah, yang berikutnya yang nggak kalah pentingnya adalah bagaimana secara engineering namanya. Engineering nggak bicara tentang mesin ya, tapi engineering bicara, oke, kalau ada 2 pilihan nih, misalkan. 1 syringe yang biasa, jarum biasa. 1 yang saver, smarter. Yang smarter ya. Ya, yang lebih bagus nih. Maka dari sisi komite atau sisi hospital atau sisi institution, akhirnya punya tanggung jawab juga sebenarnya untuk bisa mengconsider pilihan mana yang lebih bijak, semata-mata untuk apa sih? Untuk menjaga the safety of the team, of the medical team. Gitu. Jadi memang sebenarnya kita juga lihat dari equipment juga ya dok ya. Yes. Bahwa yang namanya institusi itu punya peran juga dong harusnya untuk bisa memilih tadi yang dokter Adi sempat bilang equipment yang lebih safe, yang lebih smart, lebih pinter ya. Ini berarti equipment yang IPK-nya di atas 3,5 nih. Kalau bicara yang smart ya kan. Cum laude gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya kita mau lihat contohnya adalah kayak smart syringe sudah gitu ya. True. Penggunaan smart syringe dokter pernah lihat? Pernah. Nah, komentar dokter soal itu gimana? Smart syringe menurut saya adalah satu penerapan teknologi yang bagus banget. Dan even di WHO CDC punya guideline, itu dia menyebutkan angka yang jelas sekali dokter Dika. Penggunaan smart syringe ya, yang misalkan langsung ada tutupnya. Jadi bentuk protective teknologi application of the syringe itu ada banyak macam. Ada banyak macam. Misalkan yang setelah diinjek langsung jarumnya masuk sendiri udah. Jadi pas diinjek jarumnya udah nggak nongol. Retract langsung ya. Itu 1. 2, yang apa tuh istilahnya? Hinge ya. Jadi yang ada engselnya. Smart syringe kan kayak gitu tuh. Langsung nutup, diputar, udah aman. Itu apalagi nggak bisa ditarik lagi udah. Ya udah ngunci. Atau ada juga yang jarumnya bisa tumpul sendiri langsung. Oh ya? Wah keren. Katanya guideline sih gitu. Aku juga belum pernah lihat sih. Nah, tapi CDC WHO bilang penggunaan smart syringe itu mengurangi up to 60 to 70% of kejadian needle stick. 60 to 70, oke, berarti sekitar 6. Kenapa sih ngomongnya begini? Sorry dok, 60 to 70. Dokter anak Jaksel ya dok? Yes. Bener kan? Anak Jaksel emang soal gitu. Campur-campur. Oh campur-campur, oke. Campur-campur. Nggak apa-apa dok, asik. 60 milenial. sampai 70%. Nggak apa-apa, paham. 60 sampai 70, 60 to 70% ya? Yes, that's right. That's right. Kayak tukul ya. Jadi siapa tahu podcast ini go internasional. Oh iya memang mantap dok. Jadi intinya adalah rupanya si penggunaan smart syringe ini itu bisa sampai 70% mengurangi kejadian needle stick injury. Wow, lumayan banget. Berarti kalau gitu dok, yang namanya rumah sakit atau mungkin level-level departemen yang lebih tinggi itu berperan banget dong. Karena kan yang nanti contoh nih, oke, tahun ini kita nyiapin equipmentnya ini kan dari rumah sakit kan? Betul. Berarti ngaruh banget. Ngaruh banget. Dan saya rasa mungkin I think ini bisa jadi knowledge atau awareness yang bagus buat kita semua lah. Gitu. I mean, tenaga medisnya kalau institusinya mungkin belum tahu, kan bisa di-trigger lah, dipicu oleh tenaga medisnya dong yang ngomong gitu. Daripada kita nih kena, consider dong ganti syringe-nya yang lebih pinter. Yang tadi yang IPK-nya di atas. Yang cum laude. Berarti pas sudah dibacain namanya itu. Pas sudah dipanggil. Smart syringe. Iya. Suruh ngasih sambutan ya di depan ya. Salaman sama rektor ya kan. Mantep tuh ya.
pasti orang tuanya bangga. Oke, kita kenapa jadi ngomong ke sana sih? Oke. Jadi memang intinya adalah dari pihak institusi ya, punya peran yang sangat besar. Yes. Dok, mungkin sebagai penutup nih, karena memang kita kalau ngobrol sama Dr. Adi ini bisa sampai sekitar 3,5 hari lah. 3,5 hari. 3,5 hari. Tapi karena kita waktunya nggak memungkinkan, mungkin dokter bisa sampaikan pada para sahabat sehat di sini kira-kira apa yang bisa dipetik gitu hikmahnya. Oh, hikmah ya. Oh bukan. Mangga dok. Ya, jadi sahabat sehat, I think today kita bicara banyak tentang Oke, lanjut. Sorry. Jadi hari ini Iya. Lanjutkan dok, silakan. Maaf dok. Gak apa-apa, biar gue internasional kita. Jadi hari ini kita bicara tentang needle stick injury kan. Jadi cara pencegahannya itu penting, punya standar operating procedure yang baik. Lalu pada saat melakukannya juga kita mesti praktis dengan baik. Nah, kalau sampai kena juga ada semua diatur dalam satu guideline yang baik. Nah, gradasinya adalah pasti sebagai tenaga medis sudah tahu lah ya, skill, knowledge, latihan, kemudian juga cara melindungi diri, ya dong. Tapi lebih dari itu practice makes perfect. Di atas itu adalah dokumentasi itu penting sekali. Dokumentasi itu penting sekali. Banget. Nah, yang terakhir adalah kalau memang institusi atau rumah sakit tempat kalian bekerja belum memiliki atau belum menerapkan atau belum membeli satu alat-alat yang sifatnya lebih safe, ya mungkin I think kita sebagai tenaga medis boleh dong mengusulkan bahwa ternyata ada teknologi loh, salah satunya adalah smart syringe tersebut. Yes, betul. Yang datanya sudah didukung oleh data dari CDC maupun WHO. 60-70% mengurangi insiden terjadi needle stick injury. Saya rasa itu adalah bisa menjadi satu pertimbangan yang cukup bijaksana lah. Mantap, gitu. Dokter Adi, terima kasih banyak buat waktunya. Always a pleasure. Yes, suatu kesenangan. Thank you for your sharing and then for all of the information. Terima kasih dok, udah datang ya untuk hari ini, udah mencerahkan kita nih soal NSI karena memang ini merupakan hal yang patut sekali untuk diantisipasi ya gitu. Yes. Dan mudah-mudahan kita punya waktu lagi dok buat ngobrol-ngobrol lagi nanti. Sekali lagi terima kasih buat waktunya. Thank you so much. Thank you very much. Oke, dan buat sahabat saya semua ya yang kepo nih, kayak apa sih smart syringe itu? Sepinter apa nih syringe gitu kan? Bisa kepoin Instagramnya oneject.indonesia. Dan juga jangan lupa dong untuk kepoin juga channel YouTube-nya OneJack TV. Jangan lupa di subscribe, di komen, di share, di like, sama bunyiin tuh tombol loncengnya, kloneng-klonengnya dibunyiin supaya tetap bisa terupdate sama info-info keren seputar medis. Kalau gitu, saya Dr. Adi pamit. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Dan ingat, stay healthy, stay safe. Bye.